Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi nih, kami dari Rumah Sakit Bunda Tamrin dengan acara Bincang Sehat live streaming Rumah Sakit Bunda Tamrin menemani Anda untuk bincang sehat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan sehat semuanya yang setia menyaksikan live streaming Instagram Bunda Tamrin. Oke. Ya. Acara ini kami saksikan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Mahina Alifah Tanjung sebagai host kali ini. Oke, hari ini kita bersama Kak Khairani yang DGZ sebagai ahli gizi Rumah Sakit Bunda Tamrin ya. Apa kabar ahli gizi? Alhamdulillah baik. Ini apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, nah hari ini kita juga didukung oleh Tropika Naslim. Teman-teman juga pasti sudah tahu kan apa itu Tropika Naslim dan pasti sudah sering dengar ya apa itu Tropika Naslim. Nah, Tropika Naslim ini adalah serangkaian produk sehat untuk menemani teman-teman semuanya yang sedang berdiet ataupun juga sebagai diabetisi. Oke, teman-teman juga tahu kan apa aja produk-produk dari Tropika Naslim. Seperti yang di sini terlihat ada minyak, ada sirup, juga ada gula, ada cookiesnya juga, ada kopi dan juga banyak lagi lainnya. Produk-produk dari Tropika Naslim. Ya, produk Tropika Naslim ini adalah produk yang rendah lemak, rendah kalori dan juga bebas gula. Oke. Ini juga dari Tropika Naslim ada untuk teman-teman semuanya akan diberikan gratis voucher ya dari Tropika Naslim. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh diberikan pertanyaannya di kolom komentar kita di bawah ini. Nah, untuk hashtagnya kita ada buat ya Tropika Naslim Sweet Moments Last Longer. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berkomentar juga silakan. Dan kita jangan lupa menggunakan hashtagnya yaitu Sweet Moments Last Longer. Oke. Nah, gimana Kak hari ini mau bicara tentang apa nih kita nih? Iya, di sini saya ingin membicarakan tentang penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit Bunda Tamrin, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang diet diabetes mellitus ya selama Covid ini kayak gimana. Ada nggak nanti perbedaan antara diet diabetes mellitus itu pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi? Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, untuk pelayanan gizi sendiri nih ya, apakah hanya untuk penyakit diabetes mellitus saja atau ada penyakit lainnya atau gimana tuh Pak? Banyak sih kalau di sini ya, bukan cuma diabetes mellitus sih, banyak komorbid lain sebenarnya yang bisa diserang oleh COVID-19 seperti hipertensi, penyakit jantung, kayak penyakit ginjal juga, penyakit hepatitis juga itu bisa diserang oleh coronavirus gitu. Tapi yang paling banyak memang yang diabetes yang paling banyak ya diabetes mellitus ya, yang karena kan sebelum ada coronavirus ini juga diabetes mellitus ini kan bisa menyebabkan komplikasi untuk penyakit yang lain kan, bukan karena ada coronavirus. Apalagi selama ada coronavirus ini malah menurun lagi daya tahan tubuh kita gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan instalasi gizi di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin pada masa pandemi dengan komorbid diabetes mellitus. Apa itu novel coronavirus? Novel coronavirus ini adalah virus penyebab saluran pernapasan yang gejalanya yaitu ada demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, lemah dan lesu. Nah, instalasi gizi Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin tetap memberikan pelayanan selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin yaitu ada pelayanan gizi rawat inap, pelayanan gizi rawat jalan, dan penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin ini dimulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, penyajian, sampai pada pendistribusian makanan. Penyaluran makanan pasien COVID di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Nah, ini dia proses persiapan ya. Ini ada
proses pengolahan, proses penyajian dan penyaluran makanan. Di sini pada saat pengolahan makanan, juru masak tetap menggunakan alat pelindung diri yaitu penutup kepala, masker dan celemek ya untuk menghindari kontaminasi dan untuk menjaga higien dan sanitasi makanan. Dan pada saat penyajian juga pramusajinya menggunakan APD yaitu penutup kepala, masker dan baju penyajian. Tetap untuk mencegah kontaminasi dan menjaga higien dan sanitasi. Nah, ini dia troli pemanas makanan, ini alat untuk pendistribusian makanan di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Di sini kami menggunakan troli penghangat makanan agar nanti makanan yang sampai kepada pasien itu tidak dingin. Nah, nanti pada saat pengantar makanan kan tuh bukan cuma satu lantai ya, itu ada beberapa lantai kan. Jadi kan itu menggunakan lift tuh. Kami kan di sini sentralisasi ya. Kami gak ada pantry di setiap ruangan. Jadi itu sentralnya di gizi, itu nanti dibawa ke ruangan-ruangan sampai ke lantai. Kami ada di sini sampai 9 lantai ya. Jadi nanti troli ini waktu penyajian makanan tetap dihidupin supaya tetap panas, dan pada saat sampai di ruangan pasien juga trolinya tetap dipanaskan lagi agar hangat. Nanti kan pas kita penyajian di ruangan tuh pasiennya masih tidur kan belum tentu langsung makan, apalagi di ruangan pasien kan ada AC, nanti takut dingin gitu. Nah, untuk tempat makannya juga berbeda ya dari pasien yang COVID sama pasien yang biasa ya? Pasti berbeda. Kalau untuk pasien biasa kami menggunakan melamin ya. Kalau untuk yang pasien kelas, kalau untuk yang VIP kami menggunakan keramik. Kalau untuk pasien yang COVID, nah ini dia. Bentar ya. Nah, ini dia contoh wadah makanan untuk pasien COVID di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Kami di sini sudah menggunakan wadah food grade ya. Jadi ini memang wadahnya tidak akan menghantarkan zat-zat kimia pada makanan, dan ini juga kami pakai satu kali ya, dan ini nggak dicuci lagi karena nanti kalau dicuci kan pramusajinya bakal masuk lagi ke kamar pasien kan, putih piringnya kan nggak mungkin, nanti bakalan ada penularan coronavirus. Jadi ini untuk meminimalisir penularan coronavirus gitu. Jadi tempat makan ini aman ya digunakan ya? Aman ya digunakan, nggak akan menghantarkan zat-zat yang berbahaya pada makanan kita. Dan di sini contoh nih makanan untuk ubur, makanan biasa dan makanan lunak. Nah, untuk makan biasa ini saya lihat ada nasinya dibungkus lagi ya, kayak plastik ya, itu kenapa ya? Iya, ini kami bungkus supaya makanan agar tetap hangat dan agar makanan itu bisa menarik pasien. Namanya juga pasien kan, pasti kalau makan itu kan nggak selera tuh, gitu. Jadi menarik supaya lebih kelihatan rapi juga gitu. Nah, supaya nggak nanti ini kan tuh kadang kan ini lauknya bisa digoreng atau dibulai, nanti supaya nggak masuk juga kuahnya ke nasinya gitu. Supaya nggak bercampur ya, nasinya dengan kuah-kuahnya ya. Iya. Nah, ini dia contoh snack kami ya di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin, tetap menggunakan food grade ya wadahnya, dan ini juga sekali pakai. Ini langsung dibuang, ini nggak kami cuci lagi. Oke, dan ahli gizi kami juga tetap di-visit ke kamar pasien ya. Tetap pasien yang ada coronavirus juga tetap di-visit oleh ahli gizi. Di sini pasien juga diharapkan tetap selalu menggunakan masker. Dan ahli gizi kami di sini juga tetap menggunakan alat pelindung diri ya, seperti baju hazmat, masker, face shield, sarung tangan dan sepatu boot supaya nggak terjadi penularan COVID-19. Tetap melakukan asesmen gizi, pemantauan diagnosa, intervensi, monitoring, evaluasi, tetap sama kayak pasien biasa, nggak ada perbedaan. Cuman kan biasanya kalau untuk pasien yang non COVID itu kan kita nggak pakai APD, tapi kalau untuk pasien COVID kita tetap harus menggunakan APD. APD lengkap ya? APD lengkap. Pasiennya juga ya harus menggunakan APD. Jangan nanti pasiennya nggak pakai APD kan? Memakai masker ya? Iya, harus masker ya. dan tetap harus menjaga jarak ya, walaupun menggunakan APD. Oke, ini dia kita masuk ke diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar gula darah. Diabetes mellitus ini dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor usia, gaya hidup. Faktor keturunan nih, hati-hati kalau yang orang tuanya ada diabetes mellitus ya, kemungkinan kalau kita nggak menjaga pola makan
bisa nih kita juga terkena diabetes mellitus. Faktor usia, biasanya sih usia yang 30 tahun atau 40 tahun ke atas ya, ini yang paling rentan. Ini juga faktornya karena insulin kurang jumlahnya dan insulin juga kurang baik kerjanya. Gaya hidup makan yang sembarangan tuh, yang suka makannya banyak, gak ada porsinya kan, suka-suka. Nanti dibilang dia lagi, iya nggak apa-apa lah makan, namanya juga masih mau gitu ya kan. Padahal sebenarnya nggak boleh. Nih yang kurang olahraga juga ya, tolong rajin olahraga. Tahu lah kaum perubahan ya kan, malas, lebih penting main gadget ya kan, Mobile Legend gitu, enggak ya. Harus tetap rajin berolahraga. Terus stres, jangan sampai stres. Karena kan kecapean juga bisa tuh meningkatkan dari gula darah. Untuk penanganan DM, selain mengatur pola makan, tetap harus memberikan edukasi ya. Harus selalu diingatkan. Kadang kan pasien DM ini takut gitu kan akan makan. Sebenarnya jangan takut, kita harus tetap makan tapi dengan mengatur pola makan. Terus lakukan edukasi, terus disupport gitu, berikan dia kekuatan agar kadar gula darahnya tetap normal. Ini tadi lakukan aktivitas fisik dan pengobatan ya kalau sudah ada DM. Ya, mengatur pola makan juga agak susah nih kayaknya buat teman-teman ya, apalagi di zaman sekarang ini kan apa-apa kita bisa beli online gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya pengen makan ini gitu kan, cari-cari searching gitu kan, setelah itu beli gitu. Terus juga tiba-tiba pengen lagi makan ini gitu kan, searching lagi, cari lagi, beli gitu ya. Mengatur pola makan tuh susah ya kayaknya ya. Iya. Ini dia untuk mengatur pola makannya itu diperhitungkan ya, karbohidratnya jangan terlalu banyak ya, diimbangi itu sekitar 60-70% dari kebutuhan energi total. Lemaknya juga kalau dikurangi sekitar 20-25% dari energi total, dan protein juga 10-15% dari energi total. Serat tuh yang dibutuhkan lebih banyak ya, jangan terlalu banyak konsumsi karbohidrat, lemak, dan garam. Oke. Ini dia pola makan yang tepat bagi diabetes mellitus. Itu satu yang harus ingat, jumlah kalori yang kita makan. Ya, kebutuhan kalori yang kita butuhkan itu sebesar 1.700 kalori. Untuk jadwalnya, jangan pula nanti tengah malam makan kan ini biasa tuh, ngembil-ngembil tiba-tiba bangun dia makan malam. Iya aku lapar lah, makan malam jam 12, jam 1 malam. Itu nggak boleh ya. Terus itu pastikan makan malamnya itu terakhir jam 9 malam. Terus ini untuk jenis makanannya, tolong diperhatikan makanan yang manis-manis, makanan yang tinggi lemak, dan makanan yang goreng-gorengan itu tolong dikurangi. Tapi biasanya makan yang enak itu memang yang manis-manis ya. Iya, yang goreng-gorengan itu kan gurih gitu dimakan ya. Iya. Boleh sih kalau memang mau makan gorengan ya nggak apa-apa, tapi ya itu jadi pengganti makanan. Contoh nih, makan gorengan kayak pisang goreng gitu kan, atau tahu gitu kan, tahu isi atau tempe goreng. Itu sebenarnya tiga biji aja gitu yang kita makan itu udah termasuk satu piring nasi. Jangan pula nanti udah makan nasi makan gorengan lagi 3, berarti kan dia udah makan 2 piring. Nah terus nanti dia makan roti, dikiranya roti itu aduh dia kan nggak nasi, bisalah aku nih pengganti diet gitu, nggak apa-apa lah aku makan. Sebenarnya 3 keping roti itu aja udah 1 piring nasi, jadi dia udah makan 2 piring nasi gitu kan. Tapi kan kayak kebiasaan kita kalau belum makan nasi namanya belum makan gitu ya. Itulah mindset kita. Sebenarnya enggak, sebenarnya kan karbohidrat itu bisa ya di mana aja, kayak di roti, goreng-gorengan gitu, mie itu bisa. Jangan berpatokan ke nasinya aja gitu. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi ya yang bincang-bincang antara kita dengan Kak Khairani sebagai ahli gizi Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, ini Kak, sebenarnya ada nggak sih makanan yang bisa menggantikan nasi? Dan juga boleh nggak sih kita mengonsumsi nasi itu 3 kali sehari untuk penderita diabetes lah? Gitu. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau untuk konsumsi nasi itu 3 kali sehari, tapi itu masalahnya di porsinya ya. Yang biasanya porsinya indah 200 gram gitu ya. Jadi tolong dikurangi. Untuk pagi itu nasinya cukup 50 gram saja, atau pas siang hari itu hanya cukup 100 gram, dan sore itu 75 gram. Jangan terlalu banyak gitu, boleh, nggak ada masalah. Nah terus selain nasi ada pengganti makanan yang lain juga, kayak kentang, umbi-umbian, jagung gitu, atau olahan mie. Itu
pengganti nasi juga nggak ada masalah, tapi jangan setelah makan itu makan nasi lagi, jangan ya, itu sebagai bahan pengganti gitu. Sebagai pengganti. Iya. Sekarang ini juga kan pasti ada kayak beras merah, beras hitam juga ada kan. Iya. Sekarang ini sudah kayak apa nih yang shirataki gitu ya. Oh iya, itu juga bagus sih karena itu kan tinggi serat ya, itu bisa dikonsumsi oleh pasien diabetes mellitus gitu. Jadi boleh makan nasi putih tapi dengan tadi ada Takarannya. ada takarannya ya. Nah, untuk penderita diabetes tuh boleh nggak sih Kak kayak makan pisang gitu? Karena kan kayaknya saya lihat itu kalau di lingkungan saya nih penderita diabetes tuh rata-rata tuh suka makan pisang. Tapi mereka tuh selalu sediain pisang di rumah. Nah, setelah makan pasti mau konsumsi pisang. Jadi gitu juga untuk yang penderita diabetes itu dia sering kayak merasa cepat lelah, ngantuk, bawaannya tuh pengen tidur aja gitu. Oh, sebenarnya sih boleh, tapi kan pisang itu kan tinggi kalium tuh, jadi kan tinggi kalium itu bisa naikkan gula ya. Jadi disarankan sih kalau untuk makan pisang itu dihindari, dibatasi untuk makan pisang. Lebih bagus sih buahnya diganti kayak pepaya, melon, semangka, buah pir, apel atau jeruk gitu. Jangan pisang aja, cukup 1 atau sampai 2 buah pisang yang bisa dikonsumsi per harinya gitu. Banyak sih selingan-selingan pengganti makanan kayak roti itu juga bisa sih untuk sarapan pagi, dibuat selai kan, apalagi sekarang iya ada selai Tropicana Slim gitu kan. Iya, itu juga bisa dikonsumsi karena itu bebas gula dan rendah lemak kan, rendah kalorinya juga gitu. Mau minum susu juga boleh, roti pakai susu, kan ada susu Tropicana tuh. Yang susu tuh dia itu juga ada ya. Jadi itu bisa kita konsumsi, tapi itu untuk pengganti ya, pengganti makanan pokok, itu jangan dijadikan selingan gitu. Terus untuk pengolahan makanan kita juga kalau mau menggunakan minyak goreng, kan biasanya minyak goreng kita tinggi lemak tuh. Sekarang udah ada juga minyak goreng yang dari produk Tropicana Slim, itu juga rendah kalori dan bebas gula. Gitu. Oh gitu ya Kak ya. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh menuliskan komentarnya ataupun pertanyaan di kolom komentar kita. Dan jangan lupa buat hashtag #sweetmoment/longer. Oke. Sudah ada pertanyaannya? Oke. Ada pertanyaan dari Manda. Kak, kalau penderita DM itu apakah memang harus menghindari gula? Menghindari gula iya, tapi selain gula banyak yang harus kita hindari, seperti makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, itu banyak. Kayak minuman penambah energi, sirup gitu, itu juga kita hindari. Kayak makanan yang cepat saji gitu ya, junk food, itu juga tolong kita batasi. Dibatasi ya Kak ya. Kayak kurma, terus manisan-manisan, makanan kalengan gitu, itu tolong dibatasi. Selain gula itu ada di mana-mana ya, bukan cuma gula pasir gitu. Karena gula itu gula itu ya gula pasir. Gula pasir sebenarnya kan gula itu ada di mana-mana kayak di nasi. Makanya tadi saya sampaikan nasi itu memang boleh dikonsumsi 3 hari tapi dibatasi. Iya, kayak nasi, terus pisang ya, tadi saya bilang pisang, terus kurma juga gitu, itu tolong dibatasi. Nah, ada juga nih pertanyaan dari Roy. Apakah terlalu sering mengonsumsi bakso bakar dapat memicu diabetes? Ya, pasti memicu karena ini tinggi lemak ya, dan ini banyak mecin. Kan tadi sudah saya bilang makanan yang ada pemanis buatan atau makanan yang mengandung mecin itu jika dikonsumsi berkali-kali itu bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Sebaiknya sih kalau memang mau konsumsi bakso jangan konsumsi nasi lagi, itu jadi pengganti makanan utama kita gitu. Udah sama-sama karbohidrat ya, ya, kita sudah sama-sama karbohidrat, apalagi di bakso itu ada dagingnya kan. Udah ada proteinnya, udah ada karbohidratnya juga. Kan di bakso ada tepung tuh. Sebenarnya sudah tercukupi, makanya jangan makan nasi lagi. Tapi kan pada kenyataannya udah makan bakso, makan nasi lagi gitu karena nggak kenyang. Jadi bakso itu hanya untuk jajan-jajan aja. Sebenarnya enggak ya, jangan salah. Ya gitu. sudah biasa gitu kan. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Iya. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Amanda ya.
Setahu saya, pasien COVID di Rumah Sakit Bunda Tamrin dirawat sampai berminggu-minggu. Nah, bagaimana cara rumah sakit menyeimbangkan asupan gizi pasien yang berada di dalam ruangan dalam waktu yang lama tanpa ada pergerakan fisik yang bebas? Iya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Terima kasih kepada Amanda sudah bertanya ya. Ini memang juga pertanyaan yang paling penting nih. Karena kan bosan tuh di rumah sakit, pasti makannya nanti dia berpikir, nanti aku makan bubur aja, nanti aku makannya yang nggak ada rasa, nggak ada manis. Oh enggak ya, salah. Kalau kita di Rumah Sakit Bunda Tamrin itu kita ada siklus menu. Siklus menu kita itu ada siklus menu selama 14 hari. Siklus menu kita itu sudah dihitung jumlah kalori, jenis makannya juga sudah disesuaikan, dan jadwal makannya juga sudah kita buat di sini gitu. Malah kalau ada yang lewat dari jadwal makanan, jika ada pasien minta, dia lapar, itu nggak bakalan kita kasih. Nah, terus kalau seandainya tuh pasiennya, aku pengen inilah, boleh, kita boleh tuh memberikan pasiennya dia sesuai apa menu yang mau dia makan di sini, supaya pasien selera makan. Tapi dengan anjuran ahli gizi dan dokter penanggung jawab pasiennya, kita kolaborasi nih di sini gitu. Boleh, nggak ada masalah di sini, pasiennya boleh memilih makanan. Kita sudah menyediakan siklus menu selama 14 hari, udah dihitung jumlah kalori makanannya selama di sini, udah tahu jenis makanannya gitu. Jadi sudah sesuai dengan jadwalnya ya, tidak akan lewat dari jadwalnya, ataupun sebelum jadwalnya nggak mungkin dikasih makanannya ya. Gitu. Nah, terus untuk pasien DM kami juga ada sedia gula tropika Naslim. Ada sedia gula Naslim kami di sini. Ya, bebas gula kan, nggak mungkin nanti gula murni kami kasih. Pasiennya komplain naik gula darahnya gimana coba? Gitu. Untuk susu juga, yang untuk sodeng puding kan, yang khusus sakit diabetes melitus itu kami juga ada sedia susu tropika Naslim. Untuk menu makanan di Rumah Sakit Bunda Tamrin terkhusus untuk pasien diabetes itu ada perbedaan yang perbedaannya gitu sama yang pasien biasa. Pasti ada perbedaan. Namanya diabetes kan kalori yang dibutuhkan itu berbeda, pasti ada perbedaan gitu. Selain gulanya yang kami kurangi, minyaknya juga gitu. Terus cara pemasakannya juga gitu, proses memasaknya, cara pengolahan gitu kan, itu tetap kami bedakan gitu. Kan contoh nih kayak semur, kan kalau kita biasa kan boleh tuh makan semur, tapi kan kalau pasien yang lain kan nggak boleh makan semur kan, namanya kecap manis. Tapi sekarang jangan takut, udah ada loh sedia kecap manis atau kecap asin juga dari Tropika Naslim. Jadi boleh juga untuk yang penderita diabetes, kalau pengen semur nggak apa-apa, pakai aja kecapnya gitu. Untuk ngopi juga kan sekarang juga kalau orang diabetes tuh takut ngopi ya, karena gula darahnya naik. Kalau pakai gula Tropicana kan nggak enak gitu ya, karena rasanya gimana gitu, kurang manis gitu rasanya kan. Kita juga ada sedia kopi gitu, kopi yang khusus untuk diabetes melitus gitu. Nah, untuk orang diabetes ini kan dia akan sering merasa lapar nih. Nah, jadi gimana tuh untuk jadwal makannya gitu? Apa gimana gitu, Kak? Oh, itu untuk jadwal makannya sih, kalau untuk yang diabetes melitus ya, kalau pagi itu kami jadwal makannya dari jam 6 sampai jam 7 ya. Kalau untuk snack itu dari jam 9 sampai jam 10. Untuk makan siangnya dari jam 12 sampai jam 1. Kalau untuk sorenya itu kami kasih selingannya lagi jam 15 sampai jam 16. Untuk makan sorenya jam 18 sampai jam 19. Dan untuk snack malamnya itu ada jam 9. Kalau dia lapar, itu bisa nanti dikasih susu ya, susu atau cookies gitu. Roti-roti cookies. Kan ada juga tuh cookies yang bebas gula. Nah, yang rendah kalori yang bebas gula tuh kayak cookies dari Tropika Naslim, itu bisa dikonsumsi. Tapi kan biasanya kalau roti crackers yang kita konsumsi itu kan agak besar gitu ya. Itu kan tiga kita makan itu udah sama dengan sepiring nasi. Tapi ini kalau yang untuk Tropika Naslim itu udah sesuai dengan kebutuhan kalori yang kita butuhkan. Bisa 3 sampai 5 keping kita konsumsi dalam 1 hari. Selain cookies, bisa jus buah kita bisa kasih susu juga untuk pasiennya gitu. Boleh juga konsumsi buah-buahan ya, Kak, untuk yang selingannya. Selingannya. Untuk jadwal makannya yang diabetes itu kan hampir sama sepertinya ya sama yang pasien
pasien-pasien yang biasa gitu Iya. karena kan 3 kali makan utama Iya. dan ada 2 sampai 3 kali Makan selingannya siang. ya. Iya, tapi jumlah kalorinya, jenis makanannya itu yang kita Jumlah bedakan. sejenisnya Iya. ya. Kalau dia merasa sering lapar, nanti dia dianjurkan konsumsi buah sih, karena kan konsumsi buah itu kan tinggi seratnya, Iya. kan lebih bagus tuh dikonsumsi untuk yang diabetes mellitus Iya. gitu. Untuk mengurangi rasa lapar ya lebih Iya. cepat gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari rekan sehat, yaitu ada dari Mana Kristina. Kak, apa perbedaan diabetes kering dan diabetes basah? Iya. Apakah kiatnya berbeda? Iya, ini sebenarnya kalau kita ya awam gitu di masyarakat gitu ya, Iya. pasti tahu diabetes kering nih, diabetes basah nih. Sebenarnya itu nggak ada ya dalam medis. Diabetes kering dan basah itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kalau dari kita tuh yang diabetes kering itu yang diabetes yang kadar gulanya yang masih terkontrol. Tapi kalau gula basah itu kan lebih tinggi kadar gula darahnya gitu, tapi tetap harus kita kontrol. Kalau untuk makan sih nggak ada beda ya, tetap sama, namanya diabetes mellitus gitu ya, jadi tetap harus sama, tidak ada perbedaan. Tetap yang 3J itu ya. 3J, jadwal makannya, jumlah kalorinya, dan jenis makanannya. Gula basah dan gula kering itu nggak ada ya. Nggak ada. Nah. Gula kering. Selanjutnya ada pertanyaan dari Monica nih, dari rekan sehat kita juga nih kan, Monica. Nah, yaitu pertanyaan, nasi merah lebih baik dari nasi putih dikonsumsi oleh penderita diabetes, mitos atau fakta? Kak? Iya, sebenarnya ini memang iya sih, lebih bagus beras merah karena beras merah itu lebih tinggi seratnya daripada beras putih. Beras putih kan itu lebih tinggi karbohidrat ya, beras merah itu lebih tinggi seratnya. Tapi kadang kita nggak mau nih konsumsi beras merah karena banyak serat jadi kayak agak gersang gitu ya. Iya, rasanya juga kan beda ya. Namanya kan ada nggak gula. terasa ya. Jadi kayak hambar gitu kalau dimakan, gersang keras gitu. Tapi sebenarnya lebih bagus malah konsumsi beras merah daripada beras putih gitu. Karena tinggi serat dan juga bisa menahan rasa lapar lebih cepat gitu ya. Iya, mungkin kan ada masalah harga juga lah, kan beda juga tuh harganya. Dan gitu. juga tuh yang bikin orang-orang malas gitu ya makan beras merah itu karena katanya ribet masaknya gitu, karena nggak tahu kekerasan atau misalnya kok kayaknya masih keras gitu ya, kayak nggak enak dimakan gitu, Pak. Iya, padahal sebenarnya bagus ya kan, gitu loh. Iya. Kalau memang mau sehat, mau bagus kan itu butuh proses kan. Iya. Gitu. Nah, tips juga nih buat teman-teman nih, kalau untuk memasak beras merah itu dengan 1 cangkir beras merah, perbandingan itu dengan airnya itu 2 gelas. Jadi satu gelas beras merahnya, 2 gelas airnya. Jadi seperti itu supaya dia nggak terlalu keras gitu ya. Bisa dicoba nih buat teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Dina. Apakah pisang baik untuk penderita diabetes? Oh, sebenarnya tadi kan kita bahas ya di Iya, awal ya. dibahas juga Kan tadi saya jelaskan, bisa sih kalau untuk pasien diabetes konsumsi pisang, tapi ya sebenarnya tidak dianjurkan ya, tolong dibatasi. Dibatasi Nah, ya, Kak ya. tadi sudah Boleh disampaikan. tapi dibatasi. Iya, boleh tapi dibatasi. Cukup 2 saja dalam satu 2 hari. ya. Karena pisang kan tinggi kalium tuh, kan Iya. bisa meningkatkan gula. Jadi tolong dibatasi. Masih banyak buah-buah pengganti yang lain. Kan tadi juga udah dijelaskan kan, jeruk, apel gitu, pir, Dalam satu hari itu mengonsumsi pisang tapi hanya 2 buah Iya. dengan ukuran sedang ya, Kak ya. Iya, cukup 100 gram saja ya. Jangan nanti dibilang 2 sisir pula dimakan Iya, ya. dua sisir Enggak, ya. bukan 2 sisir ya. Tapi buah Cukup apa dua ya? aja. 2 Iya. potong, 2 buah gitu ya. Bukan 2 sisir ya. 2 sisir, nanti 2 sisir. Iya, Bahaya dua juga sisir. tidak bisa kok kata giginya 2 kata dia. Iya, terlalu banyak tuh 2 sisir gitu. Udah nggak makan lagi seharian tuh kayaknya, nggak makan nasi lagi atau makanan apa lagi, cuma Iya. makan pisang aja seharian ya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan juga dari Andrea. Bagaimana jika penderita diabetes terpapar COVID, makanannya seperti apa yang diberikan untuk mendukung proses penyembuhan? Ya, karena dia terpapar COVID ya, jadi harus ditambahkan makanan tinggi protein. Ya, jadi harus setiap makan itu bisa kita makan protein seperti putih telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan laut atau ikan tawar. Karena selain membutuhkan protein yang tinggi, nah dia juga harus membutuhkan serat yang tinggi untuk
menjaga daya tahan tubuh dia. Namanya kita sudah diserang virus kan, kita harus ada penangkal tuh. Selain antioksidan juga harus ada protein. Antioksidan contoh nih makanan yang tinggi vitamin C ya, vitamin E itu ada jambu bijinya, terus jeruk, buah-buahan lah gitu, ada semangka, bengkoang, buah kiwi, buah pir, atau buah naga, buah bir, itu kan tinggi antioksidan tuh. Itu bisa ditambahkan untuk pasien yang diabetes mellitus pada saat terkena COVID-19. Disarankan juga selain makanan tetap diharapkan jangan stres, karena kan kalau udah COVID tuh, aduh aku stres sekali lah karena aku COVID. Banyak keluarga yang ngejauhi aku, banyak teman-teman ngejauhi aku, kayak penyakit aib gitu kan, sebenarnya enggak. Nah, jadi makanannya hanya ditambahkan tinggi protein, tinggi serat, banyak konsumsi susu. Nah, susu ya. Nah, untuk buah-buahan tadi nih Kak, kan buah-buah itu mengandung vitamin dan juga mineral ya yang bagus untuk kita konsumsi. Nah, lebih baik makan itu dimakan langsung gitu atau di jus nih Kak gitu? Lebih bagus sih dimakan langsung ya, karena kalau di jus kan nanti kita bertele-tele tuh makannya, bisa nanti lah aku makan gitu, nggak sekalian langsung pas di jus diminum. Seharusnya kan gitu dibuat jus langsung diminum kan, karena namanya buah larut air gitu kan. Memang ada juga sih yang buah tidak larut air, tapi sih disarankan lebih bagus jangan di jus lah, karena di jus nanti dimasukkannya di kulkas, dimasukkan kulkas besok pula lagi diminum, nggak bagus ya. Gitu ya. Malah nutrisinya itu sudah terbuang ya, udah nggak ada lagi di situ kandungan zat gizinya Tinggal gitu. ampasnya aja ya, kita makan aja ya. Ya, kadang kan juga pengen gitu makan buah-buahan, males nih ngunyahnya, pengen diminum aja gitu. Jadi buahnya itu di jus, seperti ditaruh di kulkas, nunggu berjam-jam gitu baru dikonsumsi. Iya, kan nggak bagus, mending dipotong aja. Kalau dipotong kan otomatis kan nutrisinya masih ada di situ. Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Caroline. Nah, apa kunci keberhasilan dalam pengendalian kadar gula darah bagi penderita diabetes? Gimana itu bagus nih ya ke pertanyaannya, kunci keberhasilan untuk pengendalian kadar gula darah. Yang pertama, jumlah makanan yang dikonsumsi. Ya, jumlah makanan yang dikonsumsi itu paling utama tuh, karena kan kalau kita di diabetes mellitus tidak boleh lebih banyak konsumsi makanan kita dari makanan yang biasa kita konsumsi gitu. Contoh nih, sebelum kita DM kita konsumsi nasinya 2 piring gitu lah ya. Jadi ini kalau yang kita DM ya cukup hanya 1 piring saja gitu. Dibanyakin proteinnya ya Pak ya. Iya. Jumlah makanannya, jamnya juga ya udah dijelaskan. Jadwalnya harus konsisten juga. Iya, harus konsisten pada 3J tadi, jadwal makan sama jenis makanannya gitu. Jadwal makannya juga harus konsisten ya Kak. Misalnya kayak hari ini saya makan sarapan nih jam 7. Jadi besok sarapannya juga jam 7 gitu. Jangan hari besoknya itu makannya lagi jam 8. Udah lewat sebentar aja kok kayak gitu kan. Enggak, tetap harus ditentukan jadwal makannya gitu. Jadwalnya juga harus konsisten ya Kak. Hindari konsumsi makan pada malam hari, karena kan kita malam hari itu udah nggak ada aktivitas lagi tuh. Jadi diharapkan jangan sering konsumsi makanan pada malam hari ya. Tapi kadang kan kalau misalnya nih kayak rekan-rekan sehat semuanya, atau misalnya teman-teman mahasiswa atau yang punya banyak pekerjaan lah gitu kan, karena kan kerja itu sampai larut malam, begadang gitu kan. Jadi kan kayak terasa lapar gitu Kak. Gimana itu Kak? Merasa lapar ya kalau malam hari? Malam hari kan, apalagi kalau saya nih ya, teman-teman saya yang cowok-cowok nih, atau abang saya sendiri bahkan sering begadang gitu kan, dan nonton film atau mengerjain tugas atau ada punya pekerjaan lainnya gitu kan. Nanti tuh jam-jam 12 tuh pasti mereka lapar dan pengen makan gitu. Diharapkan sih jangan makan yang berat ya, makan yang ringan-ringan aja, roti, buah atau minum susu gitu. Buah-buahan boleh ya? Iya, buah-buahan itu tengah malam. Iya, udah tengah malam. Jangan makan sate lagi ya jam 12 malam, makan bakso jam 12 malam, makan nasi pula lagi nanti di jam 12 malam. Jangan nasi goreng enak loh Kak, tengah malam gitu kan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Julie Astri. Nah, jika penyandang diabetes hanya mengandalkan obat-obatan tanpa memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh, apakah berdampak buruk bagi kesehatan? Pasti, jangan cuma mengandalkan obat ya. Kan tadi udah dijelaskan tuh penanganan DM-nya. Selain asupan makanan, obat-obatan kan juga harus diperhatikan. Jadi 3 itu ada kesinambungan gitu, harus berbarengan.
Jangan dia udah minum obat, aku udah minum obat kok, pasti kadar gula darahku turun. Enggak, walaupun dia minum obat tapi tetap makannya juga harus dijaga. Nah, iya tuh sering tuh kalau dari keluarga saya sendiri nih, misalnya kan ada dia penyakit diabetes juga nih. Jadi kan kalau obat tuh selalu diminum setiap hari kan. Jadi kebiasaan itu obatnya itu selalu diminum setiap hari, tapi makannya ya tetap juga nggak ada kayak 3 jam itu nggak dikontrol lah gitu makanannya, tetap makan bebas, makan apa aja gitu, goreng-gorengan, manis-manis semua bebas. Harus kita berterapkan pada 3G gitu. Jangan hanya obat-obatan karena itu sudah satu kesinambungan. Ini juga ada pertanyaan nih dari Jetendra. Kak, boleh nggak sarapan pagi itu makan roti dan minum kopi sebagai pengganti nasi? Boleh, nggak apa-apa kalau mau makan roti, tapi jangan makan nasi lagi, boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat ya, kopinya itu ya harus rendah gula ya. Sekarang kalau mau minum white coffee atau coffee latte gitu kan, ya ada dari produk Tropicana Slim, itu ada yang rendah kalori dan bebas gula gitu kan. Kalau kopi-kopi sekarang kan sudah kadang ada rasa manisnya di situ gitu kan. Nah, terus itulah, jangan kopi yang seperti itu yang kita konsumsi gitu. Ya harus secara dalam, tapi boleh ya itu pengganti nasi, gak apa-apa, bagus itu. Ya karena kan kayak cowok-cowok atau bapak-bapak nih juga kan suka gitu minum kopi pagi-pagi gitu, sebelum makan nasi minum kopi dulu. Nggak apa nggak makan nasi, nggak sarapan, yang penting kopi jangan ketinggalan. Nggak ada masalah kalau untuk penderita DM minum kopi atau minum sirup boleh. Nah, boleh, nggak ada masalah karena sekarang sudah ada tuh produknya yang untuk sirup juga ada kan. Nah, sirup dari produk Tropicana Slim, nggak ada masalah, boleh. Boleh ya konsumsi. Iya, boleh, nggak ada masalah. Pengganti nasi ya. Jangan nanti dia sarapan jam 7 pagi dia sarapan pakai roti, jam 9 makan nasi. Jangan dong. Iya. Ya kadang juga tuh kebalik tuh, karena kan paginya nggak sekarang makan nasi nih gitu kan. Jadi paginya udah makan mie aja atau misalnya makan roti aja, pakai teh manis atau misalnya pakai susu gitu kan. Terus nanti jam 10 udah lapar gitu. Tadi nggak makan nasi, belum makan juga tadi. Kan kalau belum makan nasi belum makan katanya kan. Nah jadi jam 10 nanti seharusnya kan itu mobil ya, seharusnya lebih makan itu lebih lebih sedikit ya kan situ. Jangan, tetap itu jadi makanan pengganti nasi. Jam 10 kita tetap di snack, jam 12 baru kita makan berat lagi ya. Nah jangan kebalik-balik ya buat teman-teman ini ya. Jangan balik-balik. Karena kan belum makan kalau belum makan nasi itu kalau di Indonesia nanti ya. makan roti pakai kopi jam 9 dia makan nasi lagi, sama aja dong berat-berat makanannya kan. Ya nggak bisa. Nah selanjutnya juga ada pertanyaan nih dari Andrea. Iya. Bagaimana jika penderita diabetes terpapar COVID? Makanan seperti apa yang diberikan untuk mendukung proses penyembuhannya gitu Pak? Seperti yang tadi udah kita jawab juga ya. Proses penyembuhan makanannya. Pertanyaannya hampir sama semua ya? Iya, hampir sama. Kita dijelaskan bahwasannya tinggi protein, tinggi serat. Contoh makanannya tadi susu. Yang bagi diabetes mellitus susu Tropicana Slim ya. Gitu iya. Sudah itu ada putih telur tinggi protein ya. Tahu, tempe, ikan laut, ikan tawar. Nah, itu boleh dikonsumsi untuk menaikkan proteinnya. Dan juga kan dari Kemenkes sendiri juga ada ya itu pola piring makan untuk diabetes. Oh iya. Dan piring makan itu bentuk T namanya kan, piring makan T namanya gitu ya. Nah itu dia setengah porsinya itu adalah sayuran ya kan ya. Nah sepertiganya itu adalah nasi dan sepertiganya lagi adalah protein hewani dan nabati. Kita tampilkan contoh menu diabetes mellitus 1700 kalori. Ini ada susu ya untuk sarapan pagi. Ini bisa diganti susu Tropicana Slim. Boleh, mau kopi sama roti juga boleh, gak ada masalah. Roti tawar ya pakai selai. Kan sekarang selai juga ada tuh dari Tropicana Slim yang bebas gula. Itu boleh, ada rasa stroberi dan ada rasa coklatnya juga. Untuk yang kurang suka sama susu boleh kakak dengan sama teh atau misalnya kopi kayak tadi tuh boleh, ya. gak ada masalah. Terus ada nasi ya, nasi lauk hewani ya, ikan laut, lauk nabatinya tempe gitu ya. Lauk hewaninya cukup 75 gram aja, lauk nabatinya cukup 50 gram aja, dan sayur cukup 100 gram ya, buah juga cukup 100 gram saja, jangan lebih dari itu ya.
Selalu ada lauk hewani dan lauk nabati ya Kak ya? Iya, karena kan udah tercukupi tuh. Oh ya, tinggi protein tadi ya Kak ya? Tinggi protein ya. Namanya kita tadi kesinambungannya COVID kan diabetes mellitus. Jadi kan di sini kita jelaskan tentang makanan COVID dan diabetes mellitusnya ya. Gitu. Lauk hewaninya kalau siang mau makan ayam juga boleh, 1 potong sedang atau 50 gram, 75 gram boleh. Lauk nabati diganti kok nggak tahu, tempe, brokoli atau kentang ya, nggak apa-apa. Tapi kan cuma dikit aja tuh, 25 gram atau 50 gram aja. Ya sayur tetap 100 gram karena itu kan tinggi serat. Sama buah juga tetap 100 gram. Malamnya juga mau telur gitu kan, boleh. Malam satu butir telur ya, jangan 2 butir telur. 2 butir telur, 1 butir telur 50 gram ya. Lauk nabati tetap sayur dan buah ya, tetap harus kita konsumsi 100 gram. Iya. Ini ada juga pertanyaan lagi nih dari teman kita nih, Riris namanya. Ibu saya menderita diabetes nih Kak, tetapi masih suka makan yang manis-manis. Bagaimana cara mensiasatinya agar kadar gula darah agar tetap normal? Boleh tuh, seandainya dia suka makan manis kayak kolak gitu ya, atau makanan kayak kue lapis, bolu kukus, atau apa lagi ya, bolu-bolu gulung gitu ya. Boleh aja sih diolah sendiri dengan gula yang rendah lemak gitu, gula yang rendah kalori gitu, yang bebas gula. Ada gula tropika nasdem, boleh menggunakan gula yang berdiet, jangan menggunakan gula murni. Boleh, nggak ada masalah. Aku pengen lah makan kue lapis, boleh, nggak apa-apa, mas aja pakai gula tropika nasdem kan rendah gula tuh, rendah kalori, nggak ada masalah. Jangan pakai gula murni ya. Pengen makan bolu, pengen makan dodol gitu ya, nggak ada masalah. Wajib gitu ya, nggak ada masalah, dimakan aja. Tapi kan kayak penyakit diabetes tuh dia memang suka itu makan goreng-gorengan dan yang manis-manis ya Kak. Memang seperti itu ya. Makanya itu tolong kalau udah makan goreng-gorengan jangan makan nasi lagi. Dibatasi lah gitu ya Kak, makan goreng-gorengannya juga manis-manisnya. Untuk teman-teman yang sehat juga gitu ya kan Kak. Dibatasi makanan yang manis-manis, yang berlemak juga, yang goreng-gorengan itu dibatasi gitu ya. Selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari rekan sehat semua. Ada pertanyaan dari Priska. Makanan apa yang harus dihindari oleh penderita diabetes? Ini bagus nih, makanan yang paling bagus. Makanan yang dihindari untuk penderita diabetes. Terima kasih kepada Priska. Ini pertanyaannya bagus ya. Tapi belum ada yang nanya ya. Ya belum ada. Iya, makanan yang tinggi karbohidrat, makanan yang tinggi kalium, dan makanan yang tinggi lemak. Contoh nih makanan yang dihindari untuk penyakit diabetes mellitus: minuman kaleng, ya, pemanis buatan, manisan, itu makanan cepat saji, ya, yang jemput-jemput gitu, tolong dibatasi. Ya, makanan dengan olahan yang bersantan-santan, berminyak-minyak, ya, yang kayak goreng-gorengan gitu, itu tolong dibatasi. Gitu. Lebih baik makan masakan sendiri ya, lebih baik makan sendiri daripada kita beli yang di luar-luar gitu ya. Buah-buahan juga tuh kan itu memang gula murni ya, dari buahnya langsung kan gak ada dicampur dengan gula buatan gitu ya. Itu kan memang udah manis ya, tapi kan itu tetap dibatasi ya, kayak buah pisang, alpukat, sawo, belimbing, anggur, salak, itu tolong dibatasi karena itu bisa menaikkan kadar gula darah. Gitu ya, lebih cepat gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, kiat-kiat atau kesimpulan nih dari kakaknya gimana nih Kak? Apa tips supaya kita tetap stay healthy nih di masa new normal ini gitu Kak? Diharapkan sih untuk penderita diabetes tetap jaga pola makan, jangan takut makan. Tetap jaga pola makan, jangan takut. Karena kan ada DM tuh takut ya. Aku nanti makan ini takut lah. Nah, tetap jaga pola makan. 3J, tepat jumlah, jenis makanan, dan jumlah kalori. Nah, terus tingkatkan daya tahan tubuh dengan banyak konsumsi antioksidan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hindari konsumsi makanan yang berminyak-minyak, bersantan-santan. Cepat saji. Iya, juga ada. Nah, ini juga ada challenge dari Tropika Naslim. Itu ada donasi berhadiah untuk Indonesia Bebas Diabetes menyambut Hari Diabetes Sedunia 14 November 2020. Nah, challenge-nya itu adalah menggambar smile di tangan kita nih. Contohnya seperti ini nih.
Nah, untuk kakak juga bisa dibuat gitu. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Ada gambar smile face di telapak tangan dan foto sekreatif mungkin. Nah, upload di Instagram dengan caption apa yang kamu lakukan untuk mencegah diri sendiri dan keluarga terkena diabetes. Nah, ajak dan mention 3 teman kalian dengan ikutan paling lambat 3 November ya, 3 November. Oke. Nah, tag dan mention @tropicana_slim dan sobat diet dengan hashtag #handfordiabetes ya. Oke. Akan ada hadiah Apple Watch series 5 untuk 1 orang pemenang dan earphone Bluetooth Motorola untuk 1 orang pemenang. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 7 November. Oke. Ya. Terima kasih kepada Kak Hairani, ahli gizi Rumah Sakit Bunda Tamrin. Terima kasih juga kepada Tropicana Slim yang telah mendukung acara kita kali ini. Nggak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita menemani teman-teman menyaksikan live streaming Bincang Sehat Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, untuk teman-teman semuanya yang tadi menyaksikan mendapatkan voucher gratis ya, free voucher dari Tropicana Slim untuk setiap pembelanjaan produk Tropicana Slim di Nutrimart. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Vaksin. Simpan. Ya, ya.